Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Alhamdulillah ya guys, pada hari ini kita masih bisa menyaksikan video lanjutan dari tausiahnya Ustadz Ikhwan Baihaqi SPDI MA pada acara Gema Muharram 1445 Hijriah di Masjid Al-Muhajirin Blok E Sektor 5 Bekasi. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Amin ya robbal alamin. Selamat menyaksikan. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sejak saat itu kemudian Nabi Muhammad dan para sahabatnya selalu dicaci maki. Nabi Muhammad lagi sholat, dijerat lehernya Pak, dijerat lehernya pakai tali. Untung ada Abu Bakar yang nolongin. Semuanya luar biasa orang kafir. Lagi sujud, Abu Jahal ambil kotoran ditaruh di lehernya. Usahain apanya kalau begitu? Masya Allah. Cuman untungnya kalau Nabi Muhammad ini Pak, keluarganya keluarga yang disegani orang Quraisy. Jadi ya sebatas itulah pada keluarganya saja yang berani memusuhi Nabi Muhammad. Tapi lihat orang-orang miskinnya, orang-orang susahnya. Begitu mereka mengatakan Islam kepada Nabi Muhammad, luar biasa. Setiap hari bukan dicaci, bukan dimaki, tapi lebih dari itu disiksa. Ada keluarga yang ibunya, bapaknya, anaknya ditarik ke tengah lapangan. Seorang sahabat, lupa saya nama sahabatnya. Saya ada tulis namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir itu dibawa ke tengah lapangan, disiksa bapaknya sampai mati di depan ibu dan anaknya. Diinjek-injek, dijerat lehernya, dilempari dengan batu, dicambuk berkali-kali, nggak tahan, nggak kuat, mati. Ibunya masih tahan, ibunya masih kuat. Abu Jahal ngambil tombak, disundul dari kuburnya tembus ke sini. Sumayyah, sahabat perempuan yang pertama kali syahid karena mempertahankan iman. Bapaknya disiksa di depan istrinya, anak di depan anaknya, kemudian ibunya disundul sampai tembus ke sini, dan anaknya terus-menerus disiksa. Akhirnya dia ngomong, ya saya mau meninggalkan Muhammad, padahal hatinya enggak. Untuk menyelamatkan diri, lapor pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, saya nggak tahan, ibu saya ditusuk sampai ke umurnya, bapak saya disiksa sampai mati. Akhirnya saya ngaku nggak iman pada engkau, baru saya selamat. Tapi itu tidak dari hati saya. Akhirnya Allah menurunkan surah Al-Anfal yang menjelaskan nggak apa-apa kalau hatinya tetap iman. Kurang puas sampai situ seorang sahabat Suhaib bin Sinan. Beliau disiksa sampai telinganya nggak bisa dengar, otaknya dicuci sampai dia nggak ingat kepada keluarganya. Kayak apa siksaan beratnya? Bilal bin Rabah diikat dengan tali, kemudian anak kecil seluruh kota Mekah dikumpulkan, ditarik-tarik dari atas gunung-gunung, semua berdarah-darah. Sahabat Bilal bin Rabah, termasuk sahabat besar Utsman bin Affan, dimasukkan dalam sebuah apa itu namanya daun, kemudian memanaskan api dari bawah. Akhirnya ibu yang dirahmati Allah, Allah gak tega, Allah gak mau membiarkan hambanya kesusahan, hambanya sengsara terus menerus. Tapi yakin ya Pak, kalau melihat sejarah itu jangan cepat keluh ya Bu ya. Kalau hari ini belum diijabah doanya, hari ini belum ditolong oleh Allah, hari ini masih sedikit susah, lihat siksaan-siksaan. Hobab al-ard disisirin dengan besi yang dipanaskan, disisir kepalanya dengan besi yang dipanaskan, sampai kemudian dibakar, dan api ini padam karena gaji yang meleleh atau darah yang meleleh. Akhirnya api dipadam karena darah dan daging yang meleleh di atas api.
Intinya adalah siksaannya melebihi yang saat ini kita lihat orang-orang Israel menyiksa orang Palestina, lebih dari itu. Makanya Allah akhirnya Muhammad daripada begini hijrah, kata Allah, hijrah ke Madinah, segera hijrah, siap ya Allah. Jadi Nabi Muhammad hijrah itu bukan karena takut, bukan karena khawatir, tapi karena perintah Allah. Allah itu tahu persis bahwa hambanya susah, hambanya resah, hambanya gelisah, hambanya perlu ditolong. Allah perintahkan hijrah. Maka hijrah itu adalah perintah Allah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul muflihun. Ibu yang dirahmati Allah, yakin Allah itu nggak mau kalau ada orang susah. Sahabat pada disiksa, orang-orang miskin dicaci maki, apalagi para budak. Allah nggak mau. Makanya Allah perintahkan hijrah. Yang harus menjadi keyakinan kita adalah ternyata apa yang dialami oleh diri kita ini adalah hakikatnya Allah ingin memberikan yang terbaik buat kita. Sumayyah yang tadi ditusuk sampai ke atas, dia mendapat surga, balasan dari Allah. Kira-kira masuk surga gampang apa susah? Susah. Tapi dengan cara itu berarti diberikan yang terbaik. Allah utus Nabi Muhammad supaya orang pada selamat. Nabi Muhammad menjelaskan iman Islam semua orang supaya pada selamat. Kiai ngajarin benar, salah, benar nih yang benar yang begini, yang salah yang begini, supaya orang pada selamat. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah bahwa jangan pernah membuat orang lain jadi susah. Jangan pernah membuat orang lain tidak nyaman. Jangan membuat orang lain jadi gelisah, sengsara. Kalau kita caranya dengan apapun membuat orang lain susah, membuat orang lain resah, membuat orang lain gelisah, Allah yang akan membuat susah diri kita. Contoh, naik motor, saya kadang nggak nyaman Pak. Itu naik motor, depannya ada motor yang knalpotnya ring luka itu. Sudah pernah nih begitu? Orang di belakang, kita di belakang, di depannya motor yang asapnya kena muka kita. Perasaan itu senang nggak kalau begitu? Hah? Senang nggak? Nyaman ya? Tuh, sepakat dengan saya. Nggak nyaman. Ini kan motor saya, beli duit sendiri, jalan-jalan umum, ngapain mikirin? Egois nggak? Egois. Hati-hati mas. Seorang, 2 orang, 10 orang, 40 orang nyumpain apa jadinya? Jangan mentang-mentang diri sendiri, jalan umum, kita bebas semuanya, bodoh amat orang lain. Allah, Gusti Allah, badan. Kalau ada hati-hati yang terluka, hati-hati yang sakit, hati-hati yang gak nyaman, hati-hati kita. Ya, kalau di perumahan kan jalannya gede-gede ya Bu. Ya, perumahan dilawan. Kalau di KPI kan kecil-kecil ya Pak. Kalau dengan saya, udah jalan yang kecil naruh motor di depan, di jalan. Ganggu orang nggak Bu? Ganggu orang nggak Pak? Kalau di sini nggak apa-apa ya, lebar ya. Naruh motor, naruh kendaraan di tengah jalan, orang lain terganggu nggak kira-kira? Berapa orang yang terganggu?
Satu orang, oke, dua orang, semakin banyak yang terganggu, semakin banyak yang merasa nggak nyaman, semakin banyak yang keluar kalimat-kalimat nggak bagus. Hati-hati. Tanda jangan bikin kesel. Allah nggak suka kalau ada orang bikin kesel, karena Allah berusaha hambanya supaya tidak susah. Allah ngerti sahabat lagi pada susah, maka Allah perintahkan hijrah supaya tidak terlalu lama mereka dalam kesusahan. Hijrah Rasul. Makanya saya diskusi sama senior saya. Waktu itu saya masih punya mobil Kuasi, ya, punya mobil Kuasi. Jadi beliau ngomong begini. Awalnya saya nanya, Ustaz, supir saya kalau setor dikurangin mulu, hari inilah sepi lah, hari ini dandan inilah, hari ini inilah, kenapa ya? Nggak pas mulu kalau setor. Ya katanya, usaha itu kira-kira tidak banyak ngeselin orang. Kadang kan oknum-oknum, ya kan, supir-supir yang bandel, kalau berarti slownya ya, main tikung aja, main berhenti aja, nggak tahu di belakang lagi macet. Berapa orang yang lupain? Jadi nggak pernah, oh begitu saja, iya. Maka kita hindari yang membuat orang lain nggak nyaman, membuat orang lain kesel, membuat orang lain tersinggung. Hindari, jangan sampai banyak orang lupain terhadap diri kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Rasulullah karena nggak mau sahabat-sahabatnya pada susah dengan sebab berada di Mekah. Hijrah wahai Muhammad, hijrah wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah atas perintah. Kira-kira melihat perspektif itu, Bu, tadinya kayak apa disiksanya kemudian hijrah, itu perintahnya berat apa anugerah? Saya ulang, tadi di Mekah disiksa, dicaci maki luar biasa, diinjek-injek luar biasa, tiba-tiba ada perintah hijrah. Perintah ini berat apa anugerah? Tuh, ingat nggak Pak waktu kita ngaji kitab Mau'izatul Mukminin? Ya Pak, malam Senin. Kapan mulainya? Mau'izatul Mukminin malam Senin, masih ingat nggak? Imam Ghazali ngomong, puasa bukan perintah, sholat bukan perintah, zakat bukan perintah, tapi puasa, zakat adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Ini bayangannya hijrah tadi. Coba kalau nggak pada sholat, kira-kira mukanya bisa bening-bening begini nggak? Pak Ketua mungkin nggak mau milih. Nih, bapak-bapak, kalau nggak pada sholat, kira-kira mukanya pada bening begini nggak? Walaupun hitam, kalau sholat, insya Allah. Itu jangan liatin saya, Bu. Aduh, ini nggak enak nih saya. Pas ngomong hitam liatin saya tadi. Ada orang sudah sepuh banget, sakit, nggak sholat, jenguk aja kita nggak enak, duduknya nggak nyaman. Tapi walaupun sakit, udah sepuh sholat, insya Allah gak bersih ya, Bo? Bersih. Berarti kan sholat demi kebaikan kita. Kenapa Allah perintahkan zakat? Kenapa fikih ngatur daging kurban jangan jauh-jauh, sekitar masjid aja dulu. Bagi zakat jangan dioper ke sana kemari, sekitar masjid dulu, supaya mereka nggak ngiri, mereka nggak dengki, mereka nggak bermasalah dengan kita. Ada lagi tetangga, mobilnya keren, halamannya luas, pagi-pagi baret-baret. Saya nanya, kenapa? Tahu mobil saya baret-baret, sampai ngasih uang rokok keamanan enggak? Enggak lah. Ya Bo, ya Bo. Saya dagang kambing, dagang sapi, bukan promosi, bukan ngasih tahu, bukan nggak promosi, nggak ngasih tahu. Ya, kambing, sapi, kambing, ngasih tahu doang, nggak promosi. Terus saya bagi tetangga, sembako.
gunakan sedekah untuk kebaikan kita, biar gak dinakalin, biar gak diiriin, biar gak didengkiin. Orang kalau awalnya gak suka, lama-lama ngiri ya Pak. Kalau udah ngiri lama-lama dengki, kalau udah dengki dicari kesalahan. Nah, alhamdulillah orang kalau udah dengki obatnya gak ada kecuali mati. Enggak. Ya Allah, kita lagi makan susah, menerin rumah. Di rumah sebelahnya lagi, langsung masuk rumah sakit. Ganti mobil baru lagi, pingsan. Minimal panas dalam. Makanya kalau ada orang beli larutan terus tanyain kenapa itu. Ya, ada orang cerita ini benar ya, dimusuhin diam saja, dicaci maki diam saja, terus makin bagus rezekinya, diupayakan supaya hancur, enggak hancur, enggak tahan, akhirnya bayar orang, tolongnya nih duit dari saya, bunuh saya, enggak tahan. Orang kalau sudah iri dengki itu nggak tahan hatinya Pak, lemes, panas, akhirnya nggak tahan. Ya bayar orang, tolong bunuh saya, tapi tolong jasad saya dibuang di rumahnya dia supaya dia dituduh membunuh saya. Tuh, kalau orang dengki begitu. Makanya kita perintah zakat, puasa itu demi kebaikan kita semuanya, insya Allah. Ngaji, nah ngaji itu anugerah apa perintah? Perintah yang di dalamnya ada anugerah. Jadi kita ngerti, ya. Jadi kita paham. Ceritanya kemarin ada orang bisa mintain tolong ya. Ibu katanya bisa masak, coba Bu masakin Bu. Itu masak cara nyucinya begitu, waduh. Kan masak cara nyucinya harus pakai ilmu ya Bu ya. Iya, kalau kotoran, kalau daleman kan nyucinya harus bersih ya Pak. Launuhu warihuhu wa ta'muhu. Begitu dimakan, wow, aromanya tercium. Aroma apa itu? Aroma teleponnya. Alhamdulillah, ini berarti nggak ngerti. Ini kita makanya ngaji itu supaya bisa ini, bisa itu, anugerah buat kita. Insya Allah semua perintah adalah demi kebaikan kita. Rasulullah hijrah, langsung sahabat semangat. Rasulullah semangat, sahabat kumpul. Silakan antum pagi-pagi semua berangkat ke Madinah. Biarkan saya di sini. Biarkan saya jaga kamu supaya aman. Sayyidina Utsman keluar, istrinya keluar, ayo semuanya. Rasulullah mengatur strategi di sini. Itu pemimpin Pak. Dia jaga gawang, dia jaga di tempat, dia pasang badan demi menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu ciri pemimpin. Berangkat silahkan sahabat-sahabat yang lain. Berangkat semuanya ke Madinah. Rasulullah tunggu di sini. Orang kafir kumpulkan mereka orang-orang yang hebat. 11 orang di depan, Abu Lahab, Abu Jahal, As bin Wa'il, Walid bin Mughirah, dan beberapa orang-orang di dekat kafir Quraisy yang lain. Kumpul mereka sepakat besok pagi kita bunuh Muhammad. Nabi Muhammad tahu. Berangkat mereka Pak hijrah. Nabi Muhammad diam, Ali, sini Ali. Besok pagi saya mau dibunuh. Mereka tahu kalau saya keluar dari rumah sebelum subuh, mereka siap menyergap saya, membunuh saya. Kamu gantiin posisi saya tidur di sini. Kalau kita jadi Sayyidina Ali, kira-kira mau nggak Pak? Enggak nggak mau, saya duluan aja nih ke hijrah soalnya. Nanti suami istri saya masih apa gitu kan? Nanti anak saya masih apa? Enggak deh. Tapi Ali belum nikah ya, masih muda. Apa jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Siap komandan, kalau bahasa kita. Siap ya Rasul. Itu dalam berorganisasi begitu. Saya ingat ya ketika saya tahun 2010 mau diangkat jadi kepala sekolah, saya diberhenti dengan Ustaz saya. Iwan, kamu besok. Ustaz, saya istighfar, nggak ada istighfar. Ini perintah. Waduh.
Ustaz, enggak ada istikharah, ini perintah, laksanakan. Ternyata saya pelajari begitu siwaknya Pak. Coba kalau saya tidak Ali bin Abi Thalib ngomong, ya Rasul, saya istikharah dulu ya Rasul. Saya nanya istri saya dulu ya Rasul, bagaimana kira-kira? Boleh nggak? Nggak ada. Siap, laksanakan. Saya tidak Ali siap. Abu Bakar, kamu siap menemani saya? Siap ya Rasul. Sahabat yang lain sudah berangkat, Rasulullah mengatur strategi malam-malam. Sayyidina Ali sudah tidur, Sayyidina Abu Bakar sudah menunggu di rumahnya. Abu Bakar mendoktrin anak-anaknya. Asma bin Abu Bakar, Dek, kamu besok menyuplai makanan ketika Abi dan Rasulullah berada di dalam gua. Wahai Abdullah, anaknya Sayyidina Abu Bakar, tolong kamu mata-matai, jangan sampai orang kafir melihat kita. Siap wahai ayah anda. Kompak bapaknya, anaknya mendukung dakwah Rasul, memperjuangkan Islam. Kalau bisa kita begitu. Ya, selesai Abu Bakar sudah siap, anaknya kemudian jam 12. Jam 3 Rasulullah mulai berangkat. Orang kafir semua tahu bahwa Rasul berada di dalam rumah, di kebun berlapis-lapis. Gak mungkin secara logika bisa lolos, gak mungkin. Secara logika bisa lolos, gak mungkin. Kenapa? Berlapis-lapis orang kafir akan membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu mau subuh keluar, ambil pasir, ditiupkan. Waja'alna min baini aydihim sadda ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Video Jabi lagi. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Tiup lagi. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Mereka tidur, Rasulullah jalan, nggak ada yang tahu.